Siluman serigala berbulu putih. Xiao Yue yang tidak dibalut sehelai benang pun itu menginjakkan kaki ke dalam kolam Qi yang hanya sedalam lutut orang dewasa itu. Karena kolam Qi tersebut telah lama menyusut diserap oleh siluman yang menghuni hutan berkabut. Dengan menyerap Qi sebanyak ini, mungkin aku akan menerobos ke ranah alam langit setelah kembali ke Gunung Persik. Gumam Xiao Yue duduk bersila di dalam kolam Qi tersebut. Fang Yuan tersenyum melihat Xiao Yue telah larut dalam kultivasinya, sehingga ia tidak akan mengetahui atau mendengar apa yang dilakukan oleh Fang Yuan di luar arai penghalang. Siluman serigala berbulu putih yang jumlahnya kini sekitar 50 ekor sedang mengitari arai penghalang. Dan adegan itu tidak bisa divisualisasikan oleh burung kecil pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Qing, yang hanya bisa berhenti di jarak 100 tombak dari arai penghalang. Karena energi spiritual dari kolam Qi membuatnya tidak bisa mendekat. Fang Yuan melepaskan aura pembunuh yang lebih kuat dan seharusnya bisa membuat siluman yang setara ranah Tianzun lari terbirit-birit. Namun, entah kenapa siluman yang rata-rata di bawah ranah alam utusan dewa itu tidak takut padanya. Mungkin efek mereka bergerombol, karena biasanya siluman serigala itu berani melawan siluman yang kultivasinya lebih tinggi dari mereka, dengan cara mengeroyoknya secara bersama-sama. Sepertinya aku akan melakukan peregangan lagi. Untung saja burung pipit itu tidak mengikuti kami. Gumam Fang Yuan yang akan menggunakan teknik pernafasan alam dan tinju naga penggetar langit tahap kedua saja. Karena ia yakin para siluman ini akan ketar-ketir saat melihat beberapa teman-temannya mati di tangannya. Siluman serigala berbulu putih berbadan sangat besar maju memimpin rekan-rekannya mendekati Fang Yuan. Siluman serigala itu mengeluarkan energi spiritual yang sangat dingin. Tetapi itu belum cukup membuatnya menggigil, karena ia sudah terbiasa tinggal di benua utara yang sangat dingin. Bahkan ia sering menyelam di danau beku. Namun, akan lain ceritanya bila yang melakukan serangan energi spiritual es adalah Xiao Yue. Maka tubuhnya akan segera menggigil secara otomatis. Mungkin efek kesesuaian tubuh mereka yang telah melakukan kultivasi ganda. Ayo anjing kecil, datang pada kakek. Kalian mau dijadikan sup atau jaket tebal? Fang Yuan mengejek siluman serigala bertubuh besar dan memiliki ranah kultivasi alam utusan dewa. Grrrrrrrr, sahut siluman serigala itu dengan ekspresi wajah marah. Mungkin kalau diterjemahkan, ia berkata, sombong sekali kau manusia laknat. Kalian memasuki rumah kami dan berbuat semena-mena seperti tuan tanah saja. Namun, Fang Yuan hanya berpendapat mereka menyerang karena merasa kultivasinya yang cuma ranah penempaan tubuh tahap Tian saja, sehingga merupakan mangsa yang empuk bagi siluman. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan energi spiritual yang berada di sekitar hutan berkabut itu berkumpul di kepalan tangannya. Namun, kali ini ia tidak mengalirkan energi spiritual itu ke titik meridiannya. Karena energi spiritual yang ada di sekitarnya itu mengandung energi spiritual yin dan tidak cocok dengan roh bela dirinya yang bertipe api, lebih cocok dengan energi spiritual yang. Para siluman serigala itu berhenti melangkah dan terkejut energi spiritual yang ada di sekitar mereka malah berkumpul di sekitar manusia di hadapan mereka itu. Sehingga beberapa siluman serigala dengan basis kultivasi rendah segera mundur beberapa langkah. Grrrrrrr. Siluman serigala bertubuh besar tampak mengamuk pada siluman serigala yang mencoba untuk mundur. Sehingga dengan terpaksa siluman serigala yang mencoba mundur tersebut kembali maju ke depan, walaupun masih ragu-ragu. Serigala bertubuh besar melolong panjang, pertanda dimulainya penyerangan pada manusia di hadapan mereka.
5 siluman serigala yang setara dengan ranah alam langit lebih dulu melompat ke arah Fang Yuan. Tetapi dalam satu sapuan tinju, kelima siluman serigala itu langsung terkapar dan bergerak lagi. Hehehe. Untung saja aku hanya menggunakan tahap kedua saja. Kalau sampai tahap sempurna, maka kalian akan hancur berkeping-keping, sehingga tidak memiliki nilai jual tinggi lagi. Ejek Fang Yuan dan siluman serigala bertubuh besar yang merupakan pemimpin kawanan mereka itu terkejut, karena Fang Yuan bisa menebak arah serangan rekan-rekannya. Padahal dalam kondisi berkabut begini. Grrrrrrrr. Serigala bertubuh besar itu memerintah pada kawanannya agar menyerang Fang Yuan secara bersama-sama. Bahkan ia sendiri ikut turun tangan. Namun, ia berada di belakang kawanan dengan kultivasi rendah, agar mereka menjadi tamengnya dan serigala dengan kultivasi tinggi akan menerkam atau mencakar tubuh Fang Yuan. Hahaha. Kalian terlalu bersemangat. Apakah di hutan berkabut ini sudah tak ada mangsa lagi? Ejek Fang Yuan. Karena merasa seperti nostalgia saat berusia 15 tahun. Di mana ia membunuh 500 kawanan serigala berbulu putih di kutub utara, ujung kekaisaran Sui. Fang Yuan langsung melompat dan mendorong kepala serigala bertubuh besar hingga mencium tanah. Hei! Kamu tidak layak menjadi bos mereka, hehehe. Jadilah makan siangku. Fang Yuan langsung melempar tubuh serigala bertubuh besar itu menghantam pohon besar, hingga tumbang. Saking kerasnya hantaman itu. Kawanan serigala lainnya keheranan. Karena tiba-tiba energi spiritual dari serigala bertubuh besar menghilang tiba-tiba. Sehingga menimbulkan kepanikan dari mereka dan para siluman serigala itu berpencar menyelamatkan diri masing-masing. Fang Yuan tidak membiarkan buruannya kabur begitu saja dan ia membunuh setiap siluman serigala yang setara dengan ranah alam langit hingga alam utusan dewa. Sedangkan di bawahnya dibiarkan hidup olehnya. Karena pasti ada anak-anak mereka juga yang menunggu induknya. Sehingga ia tidak ingin mereka musnah juga. Mengingat spesies serigala berbulu putih sangat jarang ditemui di kawasan panas seperti alam rahasia Heidong ini. Mungkin dulunya mereka dipelihara oleh kultivator dengan roh bela diri bertipe S. Dan kebetulan juga kultivator itu mendapatkan harta rahasia di suatu tempat. Kemudian membuat kolam ki ini agar para siluman serigala berbulu putih tetap bisa bertahan hidup. Dan untuk mencegah diburu oleh kultivator lain. Makanya ia membuat hutan berkabut dengan bantuan artefak khusus, seperti arai penghalang yang mencegah seseorang memasuki kolam ki. Dalam waktu singkat Fang Yuan telah membunuh 30 siluman serigala berbulu putih dan langsung memasukkannya ke dalam cincin dimensinya. Karena tidak mungkin menyimpan mereka ke dalam kantung penyimpanan yang cuma memiliki luas 1 kali 1 meter saja. Aku mengintip UR dulu. Takutnya ada siluman serigala yang berhasil lolos dan mengganggu proses kultivasinya. Gumam Fang Yuan mendekatinya dan berkeliling di sekitar area kolam ki. Dan ia tidak menemukan bahaya apapun yang mengancam keselamatan Xiao Yue. Tetapi tiba-tiba ia terpana melihat perubahan pada wajah Xiao Yue yang tampak lebih cantik dari biasanya. Kenapa aku tidak ikut kultivasi ganda saja? Ya. Mungkin aku bisa jauh lebih tampan dan rambutku berubah menjadi putih seperti rambut Xiao Yue. Gumam Fang Yuan sembari meninggalkan kolam ki tersebut. Ia juga mengaktifkan kembali arai penghalang. Karena ia berniat untuk mengumpulkan tanaman sumber daya untuk bahan alkimianya. Catatan, visual Fang Yuan tetap yang ada di chapter 1. Ya. Bukan yang di cover. Karena itu dibuat oleh tim Noveltoon. Visual terbaru Xiao Yue sumber Pinterest, dan untuk Fang Yuan kalau malas buka chapter 1 lagi. Bayangkan saja wajah autor, karena wajah kami ini mirip. Lotus putih.
Fang Yuan mulai menjelajahi kawasan hutan berkabut itu dan ia selalu menancapkan pancang kayu, agar tidak tersesat dalam kabut tersebut. Dan burung kecil yang merupakan pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Qing kembali mengikutinya. Tetapi murid-murid di halaman Istana Bunga terheran-heran. Kemana perginya Xiao Yue? Apakah Xiao Yue sedang berkultivasi? Namun, kenapa Fang Yuan malah meninggalkan dirinya? Kalau ada siluman yang mengincar Xiao Yue pasti itu sangat berbahaya. Dasar suami yang tidak bertanggung jawab. Gumam Guru Wei Yan khawatir pada Xiao Yue. Banyak tanaman yang belum Fang Yuan kenali. Karena ia baru menghafal puluhan jenis tanaman sumber daya saja. Sehingga kadang-kadang ia melewatkan tanaman bernilai jual tinggi. Bahkan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing yang mengambil bidang alkimia sangat mengutuk wawasan Fang Yuan tentang tanaman sumber daya yang sangat dangkal sekali. Mungkinkah tanaman sumber daya bernilai tinggi? Gumam Fang Yuan memetik bunga berwarna putih yang sangat cantik sekali. Tetapi sebenarnya itu bukanlah tanaman sumber daya. Sehingga murid-murid yang menontonnya langsung tertawa terkekeh-kekeh. Karena saat bertemu tanaman sumber daya dengan nilai jual tinggi, ia malah mengabaikannya. Giliran bentuknya cantik, malah diambil, padahal hanya bunga biasa saja. Hari ketiga Fang Yuan dan Xiao Yue berada di hutan berkabut. Fang Yuan menemukan sebuah telaga kecil dan di tengah-tengah telaga itu ada belasan tanaman bunga lotus dan usianya berkisar ratusan tahun. Sehingga itu sangat mahal bila dijual atau dilelang. Apakah dia mengabaikan lotus putih itu? Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing penasaran. Tindakan apa yang akan diambil oleh Fang Yuan? Karena ekspresi wajahnya sangat datar dan seperti tidak tertarik pada lotus putih itu. Sepertinya bunga itu sangat cantik juga. Apakah Xiao Yue menyukainya? Gumam Fang Yuan ragu-ragu mengambilnya. Karena ia merasakan ada energi spiritual yang sangat kuat berada di dalam telaga. Sudahlah, lupakan saja. Fang Yuan langsung meninggalkan telaga itu. Sehingga para murid-murid Akademi Kekaisaran Qing mengutuk kebodohannya. Andai saja King Xin Qi yang menemukan tempat itu, maka Akademi Kekaisaran Qing ku akan panen raya. Sesal kepala Akademi Kekaisaran Qing pada cucunya itu yang terlalu terobsesi untuk balas dendam. Mungkin ia merasa tim Akademi Kekaisaran Wei tak akan lolos ke babak berikutnya. Guru Wei Yan tertawa masam mendengar ucapan kepala Akademi Kekaisaran Qing dan ia juga sangat menyesalkan keputusan Fang Yuan yang tidak mengambil lotus putih itu, yang sangat berguna untuk dijadikan sebagai bahan pil penyembuhan atau bahan pil memperbaiki cedera pada meridian. Lotus putih juga sangat cocok diserap secara langsung oleh kultivator yang memiliki roh bela diri bertipe es atau air. Kenapa aku merasa seperti banyak orang yang mengutukku setelah meninggalkan telaga kecil itu? Ya. Gumam Fang Yuan sembari memasukkan ginseng emas yang ditemukannya di sela-sela akar tumbuhan merambat. Fang Yuan mendapatkan 50 ginseng emas. Ini merupakan panen yang cukup banyak dan ia tidak perlu khawatir lagi saat belajar alkimia bila terjadi kegagalan dalam prosesnya. Karena ia memiliki bahan-bahan yang cukup banyak. Sepertinya akan menjelang malam dan kabutnya makin gelap saja. Gumam Fang Yuan mengikuti kembali pancang kayu yang menjadi penunjuk jalannya kembali ke kolam Qi, tempat Xiao Yue sedang berkultivasi. Namun, saat ia melewati telaga kecil tempat lotus putih berada, Fang Yuan berhenti melangkah. Mungkinkah lotus putih itu sumber daya bernilai jual tinggi? Karena siluman ular itu seperti sedang melindunginya saja. Fang Yuan berpikir sejenak dan memikirkan sebuah ide, cara memetik lotus putih tersebut. Fang Yuan melempar potongan tubuh siluman serigala berbulu putih ke dalam telaga kecil.
Dan tiba-tiba riak kecil muncul di telaga kecil yang tenang tersebut, pertanda kalau siluman ular itu langsung terganggu dengan tubuh siluman serigala berbulu putih yang dilemparnya itu. Besar juga. Ia bisa menelanku secara utuh. Fang Yuan tak menyangka siluman ular yang mendiami telaga adalah siluman anaconda yang sudah dewasa, sehingga satu potongan tubuh serigala berbulu putih tidak akan cukup membuatnya kenyang. Hei, apakah Fang Yuan menggunakan artefak khusus lagi? Dia berani sekali. Padahal itu adalah siluman anaconda yang setara dengan Rana Sein. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing kembali bergemuruh dengan tindakan Fang Yuan yang sulit ditebak tersebut. Bahkan Guru Wei Yan juga mengutuk tindakannya yang tetap berdiri di pinggir telaga kecil. Padahal di dalam telaga kecil ada siluman yang semestinya tidak diganggu. Kepala Akademi Kekaisaran Qing justru merasa Fang Yuan cukup cerdik juga. Karena ia melempar potongan tubuh siluman serigala berbulu putih ke dalam telaga kecil, agar siluman anaconda itu kekenyangan dan biasanya siluman ular akan memasuki tahap hibernasi atau tidur panjang untuk mencerna makanan yang memenuhi perutnya. Fang Yuan hampir menangis setelah melempar hampir 5 potongan tubuh siluman serigala berbulu putih bertubuh besar yang setara dengan ranah alam inti jiwa. Namun, siluman anaconda itu belum menunjukkan tanda-tanda kekenyangan. Sial, kenapa perutnya elastis sekali? Apapun bisa dimakan olehnya. Gumam Fang Yuan melempar 10 potongan tubuh siluman serigala berbulu putih yang setara dengan ranah alam langit. Sehingga ia hanya memiliki 15 siluman serigala berbulu putih lagi. Ayolah, cepat mengantuk, atau kawin sana. Agar kamu memiliki keturunan. Apa jangan-jangan tidak ada siluman ular betina di sini? Dia menduga-duga dan tanpa sadar air di telaga kecil itu berhenti beriak. Fang Yuan menggunakan energi spiritualnya untuk melacak keberadaan siluman anaconda dan ia sangat terkejut. Karena siluman anaconda itu malah melingkari lotus putih dengan tubuhnya. Sehingga mau tak mau Fang Yuan harus berhati-hati saat mendekatinya. Fang Yuan tidak langsung menuju lotus putih dan ia menunggu beberapa batang dupa lebih dulu. Karena belum yakin siluman yang setara dengan Rana Sein tersebut telah memasuki tahap hibernasi. Kalau ia ketahuan, maka mau tak mau ia harus menggunakan kartu asnya melawan siluman anaconda dan belum tentu ia akan memenangkan pertarungan itu. Sisanya serahkan pada keberuntungan, seperti yang ia lakukan saat berada di Kekaisaran Sui dulu. Setelah menunggu cukup lama, dan kemungkinan di luar hutan berkabut sudah malam, karena pandangannya makin gelap saja dan hanya menggunakan insting saja melacak keberadaan siluman anaconda. Dia melempar batu seukuran kepalan tangan ke dalam kolam, sehingga menimbulkan riak kecil. Tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah ia telah memasuki tahap hibernasi? Fang Yuan memutuskan berjalan menggunakan gerakan meringankan tubuh di atas telaga, tanpa memunculkan riak di permukaannya. Wow, besar sekali. Gumam Fang Yuan saat mendekati tubuh siluman anaconda yang sedang tertidur pulas dan dengan pelan-pelan ia memegang lotus putih, hendak memetiknya pelan-pelan. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing menahan nafas melihat tindakan nekatnya itu. Karena yang akan ia usik adalah siluman yang setara dengan Rana Sein. Kalau siluman anaconda itu terbangun, maka secara otomatis nama Fang Yuan akan dicoret dari daftar murid Akademi Kekaisaran Wei. Krek. Suara tangkai lotus putih saat dipetik oleh Fang Yuan. Sehingga beberapa murid wanita di halaman istana bunga berteriak histeris, karena malah mereka yang tegang akibat aksi Fang Yuan tersebut. Ah, sial malah berbunyi. Gumam Fang Yuan menatap ke arah mata siluman anaconda yang ternyata masih memejamkan matanya.
Merasa tindakannya ternyata tidak terdeteksi lagi oleh siluman anaconda, Fang Yuan langsung memetik 13 lotus putih dan senyum lebar segera meninggalkan telaga kecil. Entah apa yang akan terjadi di hutan berkabut. Setelah siluman anaconda itu selesai masa hibernasi dan mengetahui ada yang telah mencuri lotus putihnya, mungkin ia akan mengamuk dan mengacak-acak hutan berkabut. Karena merasa pelakunya pasti salah satu dari penghuni hutan berkabut tersebut. Babak alam rahasia Heidong berakhir. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing sungguh tak menyangka kalau Fang Yuan memiliki keberuntungan sangat tinggi saat berhadapan dengan siluman. Karena ini untuk kedua kalinya ia berhasil mencuri harta yang dijaga oleh siluman dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Namun, yang membuat mereka kagum adalah tindakannya yang tetap tenang dan tidak gugup saat berhadapan dengan siluman tersebut. Selamat Guru Yan. Sudah dipastikan murid-murid Akademi Kekaisaran Wei lolos ke babak berikutnya, kata Kepala Akademi Kekaisaran Qing, karena harga lotus putih itu sangat mahal. Mengingat populasinya yang cukup langka dan bahan utama untuk pembuatan pil penyembuhan tingkat tinggi. Hahaha. Kedua murid nakal itu memang memiliki keberuntungan tingkat tinggi, sahut Guru Wei Yan, yang sebenarnya berpikir mungkin Fang Yuan memiliki artefak khusus yang menyamarkan keberadaannya dari siluman, sehingga ia selalu beruntung mendapatkan harta yang dijaga oleh mereka. Waktu tak terasa terus berganti dan hari ini adalah hari terakhir di alam rahasia Heidong. Fang Yuan beberapa hari terakhir juga berkultivasi di luar arai penghalang kolam Qi untuk persiapan pertarungan di babak berikutnya turnamen Naga Qingyun. Karena ia yakin timnya pasti lolos ke babak berikutnya dengan inti siluman yang setara alam utusan dewa dan bila itu tidak cukup untuk lolos, maka masih ada cadangan lotus putih yang bernilai jual tinggi. Sudah waktunya kembali ke Istana Bunga. Aku harus memberikan kode pada Xiao Yue agar berhenti berkultivasi, karena akan berbahaya bila ia diteleportasi paksa saat sedang berkultivasi. Nanti basis kultivasinya akan rusak. Gumam Fang Yuan membuka kedua matanya. Dia terkejut. Xiao Yue tersenyum hangat menatapnya dan jarak di antara keduanya sangat dekat sekali. Selamat pagi. Sapa Xiao Yue dan Fang Yuan membelalakan matanya. Karena ternyata Xiao Yue belum mengenakan apapun. Kenapa? Xiao berpura-pura merasa aneh dengan tingkah Fang Yuan. Apakah Yue ingin meninggalkan kenang-kenangan di tempat ini? Goda Fang Yuan langsung menerkam Xiao Yue. Siluman burung-burung kecil yang menghuni pepohonan hutan berkabut langsung berterbangan. Karena keduanya melepaskan energi spiritual saat bergulat di sana. Sehingga para siluman merasa ketakutan dan memilih menjauh saja. Sial. Kita hanya mendapatkan satu inti siluman yang setara dengan ranah alam roh saja. Sedangkan untuk tanaman sumber daya tidak ada yang bernilai jual tinggi. Keluh Pangeran Wei Liu yang memasuki kawasan yang telah dijelajahi oleh murid-murid Akademi Kekaisaran Qing saja. Sehingga sulit menemukan harta berharga tinggi di sana. Kita hanya bisa berharap pada Xiao Yue saja. Itu pun kalau mereka berhasil kabur dari kejaran King Sin Qi, sahut Pangeran Wei Yan. Tapi aku merasa mereka pasti akan lolos. Karena Fang Yuan telah naik ke ranah penempaan tubuh tahap Tian. Dan jangan lupa, sewaktu masih ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja, ia berhasil membuat Wei Sheng dan yang paling hebatnya adalah dia memaksa Wei Sheng melakukan sumpah hati iblis, agar tidak bisa lagi mengganggu murid-murid dari klan Xiao dan ia juga memberikan kesempatan Wei Sheng untuk balas dendam dengan mengecualikan dirinya dalam sumpah hati iblis tersebut. Jiang Cheng tersenyum lebar dan kedua pangeran Wei itu hanya bisa tersenyum masam mendengar ceritanya.
Kamu terlalu meninggikan kehebatan Fang Yuan. Aku takut kamu akan kecewa setelah mengetahui King Xin Qi telah menyingkirkan dirinya. Sahut Pangeran Wei Liu tidak terlalu berharap pada Fang Yuan dan Xiao Yue yang menjadi target semua tim Akademi Kekaisaran lainnya. Tak lama berselang saat matahari di alam rahasia Heidong mulai menyembunyikan dirinya. Seluruh peserta turnamen Naga King Yun kemudian diteleportasi paksa kembali ke halaman Istana Bunga dan seluruh peserta yang tersisa tersebut tercengang melihat Fang Yuan baik-baik saja. Jiang Cheng langsung mendekati Fang Yuan dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Karena tidak menyangka rekan satu akademi kekaisarannya itu akan berhasil melalui rintangan di alam rahasia Heidong tanpa terluka dan malah naik tingkat kultivasi menjadi ranah penempaan tubuh tahap Tian. Selamat saudara Yuan telah berhasil mendapatkan keberuntungan surga di alam rahasia Heidong, sapa Jiang Cheng. Fang Yuan terkesan mendengar sapaannya. Walaupun ia tahu Jiang Cheng termasuk murid yang cukup arogan, karena suka menantang sesama murid pelataran dalam bertarung di panggung latih tanding prasasti batu. Saudara Cheng terlalu memujiku. Bukankah kalian juga berhasil bertahan sampai akhir di alam rahasia Heidong? Hehehe. Fang Yuan tertawa pelan sembari menatap duo Pangeran Wei yang tersenyum masam saja. Sedangkan Xiao Yue juga senyum-senyum di balik penutup wajahnya itu. Diaken King Fan dari Akademi Kekaisaran Qing menaiki panggung tempat murid-murid 7 tim Akademi Kekaisaran yang bertahan di babak alam rahasia Heidong. Sedangkan 3 tim lebih dulu tereliminasi yang salah satunya dikalahkan oleh Fang Yuan dan Xiao Yue. Baiklah. Serahkan satu harta yang menurut kalian bernilai jual tinggi sebagai syarat untuk lolos ke babak berikutnya, kata Diaken King Fan. Sehingga seluruh peserta yang tersisa merasa gugup, takut harta yang mereka serahkan ternyata tidak bernilai jual tinggi atau kalah dari harta tim Akademi Kekaisaran lain. Pangeran Wei Liu mengeluarkan inti siluman roh dengan wajah lesu. Tetapi ia heran kenapa para penonton yang merupakan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing mengatakan tim Akademi Kekaisaran Wei yang akan menempati peringkat pertama di babak alam rahasia Heidong itu. King Xin Qi dan rekan-rekannya juga merasa keheranan. Karena mereka telah berhasil mengalahkan siluman yang setara dengan ranah alam inti jiwa, yang seharusnya merekalah yang terbaik di babak alam rahasia Heidong ini. Fang Yuan tersenyum menatap Pangeran Wei Liu dan berkata, simpan saja inti siluman itu, karena kita punya ini. Fang Yuan menunjukkan inti siluman serigala berbulu putih yang setara dengan ranah alam utusan dewa. Apa? Dari mana kamu mendapatkannya, saudara Yuan? Jiang Cheng membelalakan mata, karena ternyata harapan mereka menuju babak berikutnya masih terbuka lebar. Anak ini hebat sekali. Untung saja aku tidak melakukan konfrontasi langsung dengannya. Gumam Pangeran Wei An yang seumuran dengan Fang Yuan dan saat menaiki tangga 1000 sewaktu pertama kali memasuki Gunung Persik. Ia pernah dicegat oleh Fang Yuan. Namun, saat itu ia memilih mengalah karena intuisinya mengatakan jangan mencari masalah dengan Fang Yuan yang malah melempar satu murid dari klan Wei-nya ke tangga 1000. King Xin Qi dan Lin Wentian tersenyum menatap Fang Yuan, karena kesempatan balas dendam mereka masih terbuka lebar. Padahal awalnya ia merasa kecewa karena tidak menemukan Fang Yuan di alam rahasia Heidong. Walaupun saat itu Fang Yuan menunjukkan posisinya saat sedang menerobos kultivasi. Fang Yuan berkata dengan sombong, tentu saja aku memungutnya dan di kantung penyimpananku masih ada 3 inti siluman salamander yang setara ranah inti jiwa, 5 setara ranah alam roh, 7 setara ranah alam langit dan berbagai macam tanaman sumber daya. Serta ini untukmu sayang.
Fang Yuan memberikan bunga berwarna putih yang dikiranya adalah tanaman sumber daya bernilai jual tinggi pada Xiao Yue. Xiao Yue sangat senang menerimanya dan langsung menghirup aroma wangi dari bunga tersebut. Terima kasih Yuan Gege. Ini adalah bunga gardenia hehehe. Xiao Yue tertawa pelan. Ah, aku mengira tanaman sumber daya bernilai tinggi. Ternyata cuma bunga biasa saja. Sahut Jiang Cheng yang terlanjur tercengang duluan. Karena mengira Fang Yuan memberikan kejutan lainnya. Fang Yuan tertawa masam. Sembari menyerahkan inti siluman serigala berbulu putih pada Diaken King Fan. Begitu juga dengan murid-murid Akademi Kekaisaran lainnya. Hanya dengan melihat sekilas saja, Diaken King Fan yang juga seorang alkemis di Akademi Kekaisaran King tersebut, mengumumkan bahwa tim Akademi Kekaisaran Wei menduduki peringkat pertama. Kedua adalah tim Akademi Kekaisaran King. Ketiga tim Akademi Kekaisaran Jingzi dan keempat adalah tim Kekaisaran Xingshan. Guru Wei Yan sangat senang melihat tim Akademi Kekaisarannya itu lolos ke babak berikutnya dan lawan mereka nanti adalah tim Akademi Kekaisaran Jingzi, bukan Akademi Kekaisaran King yang merupakan favorit juara turnamen Naga Qingyun tersebut. Dengan begini, ia berharap target 3 besar yang diberikan kepala Akademi Kekaisaran akan terwujud. Babak berikutnya akan diadakan besok di panggung latih tanding dan untuk sekarang kalian semua bisa istirahat. Serta jangan melakukan pertarungan jalanan di wilayah Istana Bunga ini. Kata Diaken King Fan, bermaksud untuk memperingatkan murid-murid Akademi Kekaisaran King yang masih dendam pada Fang Yuan. Agar bersabar untuk malam ini. Karena mereka masih bisa berjumpa di persiapan babak semifinal. Untuk persiapan turnamen Naga Qingyun babak berikutnya, Guru Wei Yan mengumpulkan kelima peserta murid Akademi Kekaisaran Wei tersebut untuk membahas cara mengalahkan tim Akademi Kekaisaran Jingzi yang akan menjadi lawan mereka. Menurut informasi yang beredar, Pangeran Wang yang adalah yang terkuat di tim Akademi Kekaisaran Jingzi dan itu akan menjadi lawan Pangeran Wei Liu sebagai peringkat 1 di tim Akademi Kekaisaran Wei kita. Kata Guru Wei Yan memberikan masukan. Pangeran Wei Liu mengangguk. Karena di babak kedua turnamen Naga Qingyun ini, siapapun lawannya ia harus siap, walaupun kemungkinan menangnya kecil. Kalau ia menghadapi Pangeran Wang Yan, maka harapan menangnya masih belum pasti, karena ia belum pernah bertarung melawannya. Namun, mengalahkan Pangeran Wang Yan adalah kunci kemenangan tim mereka, karena mereka harus memenangkan 3 pertarungan untuk lolos ke babak final. Aku tidak setuju Guru Yan. Sela Fang Yuan. Sehingga Wei Yan keheranan menatapnya. Karena rekan-rekannya yang lain sudah setuju Pangeran Wei Liu yang akan berhadapan dengan murid terkuat dari Akademi Kekaisaran Jingzi tersebut. Kenapa? Bukankah murid terkuat kita melawan murid terkuat mereka lebih baik? Karena kita membutuhkan 3 kemenangan untuk lolos ke babak final, sahut Guru Wei Yan. Lebih baik serahkan Pangeran Wang Yan padaku. Karena lebih baik Pangeran Wei Liu dan Jiang Cheng melawan peringkat keempat serta kelima mereka agar kita menjamin 2 kemenangan. Sedangkan 1 kemenangan lagi kita serahkan pada Pangeran Wei Yan dan Xiao Yue. Mudah-mudahan salah satu di antara kalian mengalahkan peringkat kedua atau ketiga mereka. Fang Yuan memberikan masukan. Jadi, GG akan. Xiao Yue berkata seolah-olah Fang Yuan akan menjadi tumbal untuk kemenangan tim mereka. Padahal ia telah berhasil mengalahkan Liu Jun, murid terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Lingqi. Tidak apa-apa Yuer. Aku akan langsung menyerah kalau merasa Pangeran Wang Yan sangat kuat, sahut Fang Yuan dengan helaan nafas panjang. Guru Wei Yan ingin menamparkan mulutnya. Karena bertingkah seolah-olah sangat lemah di hadapan rekan-rekannya itu.
Karena Pangeran Wei Liu, Pangeran Wei Yan dan Jiang Cheng belum mengetahui kalau Fang Yuan telah menyingkirkan tim Akademi Kekaisaran Lingqi dengan Xiao Yue. Pangeran Wei Liu menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan dan berkata, "Terima kasih Saudara Yuan. Aku sangat menghargai pendapatmu dan itu merupakan strategi yang sangat hebat. Namun, bila kamu berubah pikiran untuk melawan Pangeran Wang Yan, katakan saja padaku, karena aku tak keberatan melawan siapa saja." Baiklah, kita sepakat dengan usulan dari Saudara Yuan itu. Karena peluang akan lolos ke babak berikutnya akan terbuka lebar, sahut Jiang Cheng dengan seringai tipis di wajahnya. Karena sudah tak sabar untuk bertarung. Dia sangat menderita saat berada di alam rahasia Heidong. Karena harus bermain petak umpet menghindari kejaran tim Akademi Kekaisaran lain. Kalau begitu, aku akan melawan peringkat kedua Kekaisaran Jingzi saja dan berharap pada Saudari Yue bisa mengalahkan peringkat ketiga mereka. Karena aku dan Fang Yuan akan menjadi tumbal di pertarungan nanti, kata Pangeran Wei Yan. Memilih mengalah, karena ia merasa sebenarnya dirinya yang terlemah di tim mereka ini. Jiang Cheng menepuk pundak Pangeran Wei Yan dan berkata, "Jangan murung begitu. Lihatlah Saudara Yuan. Dia tetap semangat walaupun akan menjadi samsak tinju Pangeran Yan hahaha." Jiang Cheng tertawa terkekeh-kekeh. "Baiklah. Kalian istirahat dulu dan jangan berkeliaran lagi. Terutama kamu." Guru Wei Yan menunjuk Fang Yuan. "Seluruh murid-murid Akademi Kekaisaran Qing sangat membencimu. Ingat itu." "Betul. Jangan kemana-mana dulu Saudara Yuan," sahut Jiang Cheng. "Saudari Yue, tolong berikan Saudara Yuan layanan ekstra untuk malam ini, agar pikirannya lebih rileks hehehe." Lagi-lagi Jiang Cheng menjahili Fang Yuan dan Xiao Yue yang tersipu malu mendengarnya. Untung saja ia masih mengenakan penutup wajah. Di tempat lain, Pangeran Wang Yan juga mengumpulkan semua anggota tim Akademi Kekaisaran Jingzi untuk membahas rencana cara mengalahkan tim Akademi Kekaisaran Wei bersama guru mereka. Akademi Kekaisaran Wei mengirim murid-murid yang cukup unik dan misterius dalam turnamen Naga Qingyun ini. Karena 3 murid mereka itu belum memiliki peringkat di pelataran dalam. Bahkan murid yang bernama Fang Yuan itu masih murid pelataran luar. Hanya Pangeran Wei Liu dan Jiang Cheng saja peringkat 1 dan 2 di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Wei. Sehingga ini sangat rumit untuk menentukan urutan siapa yang akan maju lebih dulu nanti, kata guru Akademi Kekaisaran Jingzi tersebut. Murid terkuat mereka adalah Fang Yuan dan Xiao Yue guru. Sedangkan Pangeran Wei Liu itu setara dengan Pangeran Yan. Untuk Jiang Cheng mungkin setara dengan Dong Suilong dan hanya Pangeran Wei Yan saja yang lemah di antara mereka, kata Putri Wang Yuqing yang dapat memprediksi kekuatan lawannya. Makanya ia menandai Liu Jun dari Akademi Kekaisaran Lingqi saat di alam rahasia Heidong. Namun, di luar dugaan Fang Yuan malah menyingkirkan Liu Jun. Jadi, pertarungan besok sama saja seperti melawan tim Akademi Kekaisaran Qing. Ah, sial. Padahal awalnya tim Akademi Kekaisaran Wei itu terlihat lemah. Tetapi mereka sebenarnya adalah harimau yang berkamuflase menjadi kucing hutan. Apakah mereka sengaja berpencar saat di alam rahasia Heidong? Dong Suilong tak menyangka akan melawan tim Akademi Kekaisaran Wei. Karena mereka telah menyinggung Fang Yuan saat berada di restoran, pada pertemuan pertama mereka. Tidak perlu takut. Siapapun itu baik Fang Yuan atau Pangeran Wei Liu akan kukalahkan mereka. Mungkin Akademi Kekaisaran Lingqi itu memang lemah dari awalnya. Makanya mereka kalah dari Fang Yuan yang baru saja naik tingkat kultivasi, kata Pangeran Wang Yan.
memotivasi rekan-rekannya agar percaya diri dengan kemampuan mereka. Yang penting adalah kita memenangkan 3 pertarungan. Tidak apa-apa kita kalah pada Fang Yuan atau Pangeran Wei Liu. Tetapi tidak untuk 3 lainnya, hehehe. Putri Wang Yuqing tertawa pelan. Di tempat berbeda, tim Akademi Kekaisaran Xingshan berwajah masam. Karena lawan mereka adalah tim Akademi Kekaisaran Qing dan memutuskan akan menyerah saja. Guru Akademi Kekaisaran Xingshan memutuskan akan menyimpan tenaga untuk mengejar peringkat ketiga saja. Karena salah satu dari tim Akademi Kekaisaran Wei maupun Akademi Kekaisaran Jingzi pasti akan merasa kelelahan setelah berjuang keras untuk lolos ke babak final. Tim Akademi Kekaisaran Qing juga akan beruntung dengan tindakan mereka itu. Karena akan bertarung dengan kekuatan penuh di babak final tersebut. Sehingga juara turnamen Naga Qingyun kemungkinan besar akan jatuh pada tim Akademi Kekaisaran Qing. Di tempat lainnya, tim Akademi Kekaisaran Qing tidak melakukan konsolidasi seperti tim lain. Karena semua anggota tim mereka memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Lin Wentian. Lagi pula mereka tidak peduli siapa yang akan menjadi lawan mereka. Justru mereka berharap bertemu Fang Yuan di babak final, agar bisa membalaskan apa yang terjadi pada Lindong. Pangeran Weian vs Bing Hun. Pagi ini tempat panggung latih tanding Akademi Kekaisaran Qing sangat ramai dikunjungi oleh murid-murid pelataran dalam dan pelataran luar yang ingin menyaksikan babak semifinal turnamen Naga Qingyun. Kepala Akademi Kekaisaran Qing duduk di kursi VVIP bersama 10 guru Akademi Kekaisaran peserta turnamen Naga Qingyun. Perwakilan 5 sekte besar dan asosiasi sangren dari benua tengah atas undangan Kepala Akademi Kekaisaran Qing. Entah kenapa mereka tertarik untuk datang dengan mengirim guru yang tingkat kultivasinya adalah ranah Chaos Ancient God. Padahal biasanya mereka tidak tertarik dengan seniman bela diri dari benua Qingyun, yang menurut mereka lambat dalam melakukan penerobosan tingkat kultivasi. Diaken King Fan kembali bertindak sebagai wasit pertandingan dan segera naik ke panggung latih tanding. Tidak perlu banyak basa-basi. Tim Akademi Kekaisaran Jingzi dan tim Akademi Kekaisaran Wei segera utus peserta pertama kalian, kata Diaken King Fan menatap kedua tim Akademi Kekaisaran. Tim Akademi Kekaisaran Jingzi mengutus murid terkuat kedua di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jingzi. Murid tersebut langsung melompat ke atas panggung dengan bersenjata tombak emas yang merupakan senjata roh kelas bumi. Biarkan aku yang akan menanganinya, seru Pangeran Weian sembari melompati ke atas panggung latih tanding. Hati-hati saudaraan, kata Jiang Cheng sembari memberikan tepuk tangan untuk menyemangatinya. Murid Akademi Kekaisaran Jingzi, Bing Hun, seru Bing Hun menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Murid Akademi Kekaisaran Wei, Weian, sahut Pangeran Weian juga melakukan gerakan yang sama. Diaken King Fan segera mengaktifkan arai penghalang, sehingga tidak akan terjadi serangan nyasar ke arah penonton saat pertarungan dimulai. Setelah selesai mengaktifkan arai penghalang, ia berjalan ke tengah panggung latih tanding dan berkata, "Tidak ada aturan khusus. Serang lawanmu dengan kekuatan penuh dan apabila lawan menyerah, jangan serang lagi." Itu saja. Pertarungan dimulai. Para penonton langsung bersorak-sorai dan beberapa murid melakukan taruhan. Siapa yang akan memenangkan pertarungan itu? Ayo maju Pangeran manja, hehehe. Padahal aku berharap melawan saudaramu atau Fang Yuan. Kamu yang muncul. Ejek Bing Hun meremehkan kemampuan bertarung Pangeran Weian. Jangan terpengaruh dengan ucapannya, An. Seru Pangeran Wei Liu dari bawah panggung latih tanding. Anggap saja dia lebih lemah dirimu. Karena tingkat kultivasi kalian itu sama.
Katanya lagi karena ini pertama kalinya Pangeran Weian bertanding ditonton ribuan orang. Karena selama di Gunung Persik, ia belum pernah ambil bagian dalam peringkat prasasti batu. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Gumam Pangeran Weian membulatkan tekadnya dan menarik pedang roh kelas bumi dari sarung pedang di punggungnya. Pedang Pangeran Weian itu ukurannya jauh lebih besar daripada pedang yang umumnya digunakan para seniman bela diri. Dan pedang ini mengeluarkan aura yang cukup mencekam, karena telah berganti penggunanya beberapa kali dan menewaskan ribuan musuh. Gerakan pertama jurus pedang iblis Laut Timur. Pangeran Weian mengalirkan ki pada pedangnya dan kabut tipis tiba-tiba muncul, sehingga Bing Hun langsung menghunuskan tombaknya ke arah depan. Dia menjadi 7 orang. Gumam Bing Hun mengerutkan keningnya. Bukankah ia yang terlemah di tim Akademi Kekaisaran Wei? Apa dia menggunakan jurus ilusi? Bing Hun memutuskan melempar tombak petir malapetaka ke salah satu tubuh Pangeran Weian yang telah menjadi 7 orang yang sama. Teknik pedang yang digunakan oleh murid bernama Weian itu lumayan juga. Tetapi 6 tubuh ilusinya tidak bisa melukai lawan. Cuma untuk mengelabui mereka saja, kata guru dari Sekte Naga Surgawi. Ya, apalagi usianya masih 17 tahun. Mudah-mudahan saja ada murid berbakat tinggi lahir dari benua Qingyun ini. Karena sudah 100 tahun tidak ada murid dari benua Qingyun yang memasuki benua tengah, sahut guru dari Akademi Asosiasi Sangren. Tombak petir malapetaka milik Bing Hun mengeluarkan kilatan petir menyambar tubuh ilusi Pangeran Weian yang langsung menghilang. Tetapi beberapa tarikan nafas kemudian, tubuh ilusi itu muncul kembali. Seringai tipis muncul di sudut bibir Bing Hun. Karena ia telah mengetahui kelemahan gerakan pertama jurus pedang iblis Laut Timur, yang cuma berfungsi untuk mengelabui musuh saja. Gawat, Bing Hun telah mengetahui kelemahan teknik pedang yang digunakan Weian, kata Fang Yuan, memperhatikan ekspresi wajah Bing Hun. Mudah-mudahan saja ia sudah memahami gerakan kedua jurus pedang iblis Laut Timur itu. Gumam Pangeran Wei Liu mengepal tangannya. Karena khawatir adiknya itu akan terluka parah oleh Bing Hun yang merupakan murid terkuat kedua di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jingzi. Tombak petir malapetaka kembali lagi ke tangan Bing Hun. Langkah kilat. Dia menerjang ke depan dan menusuk tubuh ilusi Pangeran Weian. Pangeran Weian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengepung Bing Hun dan ia muncul di belakangnya. Sedangkan tubuh ilusinya muncul dari depan serta samping Bing Hun. Bing Hun bukanlah anak kemarin sore. Ia sudah bertarung ratusan kali, hingga akhirnya menempati posisi kedua terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jingzi. Belum lagi sudah puluhan kali menjalankan misi yang diberikan oleh Paviliun Misi. Sehingga ia dengan mudah menebak Pangeran Weian pasti akan muncul dari belakang. Bing Hun membiarkan tubuh ilusi Pangeran Weian menebas tubuhnya. Sehingga rekan-rekannya berteriak histeris, mengira Bing Hun akan terluka parah. Namun, mereka tercengang saat melihat Bing Hun langsung berbalik badan dan menusuk tombaknya ke arah tubuh asli Pangeran Weian yang langsung memblokir tusukan itu dengan pedang besarnya itu. Cih, dia telah mengetahui kedatanganku. Gerutu Pangeran Weian mundur beberapa langkah dan ia merasa tubuhnya tersengat aliran listrik. Itu merupakan energi spiritual petir yang mengalir dari tombak petir malapetaka ke pedang besarnya. Wajah Pangeran Weian tampak panik. Ia seperti kesulitan memikirkan cara mengalahkan teknik tombak Bing Hun tersebut. Apa aku menggunakan gerakan kedua jurus pedang iblis Laut Timur? Namun, aku belum memahaminya secara sempurna. Nanti aku malah tertelan oleh tekad iblis dan bila itu terjadi, maka aku akan dibunuh oleh semua orang. Karena kesadaranku telah hilang.
Gumam Pangeran Weian bimbang mengambil keputusan dan tiba-tiba Bing Hun sudah berada di hadapannya sembari menusukkan tombak petir malapetaka. Menghindar! An! Teriak Pangeran Wei Liu. Begitu juga dengan Jiang Cheng. Pangeran Weian menangkis tusukan tombak Bing Hun. Tetapi sudah terlambat, Pangeran Weian langsung terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Dia juga merasa tubuhnya lemas akibat energi spiritual petir yang mengalir dalam tubuhnya. Butuh beberapa tarikan nafas untuk memulihkan diri kembali. Tetapi Bing Hun telah menerjang kembali ke arahnya. Sehingga ia sangat panik dan berteriak, "Aku menyerah." Dia Ken King Fan langsung memblokir tusukan tombak petir malapetaka Bing Hun. Sehingga nyawa Pangeran Weian terselamatkan. Pemenangnya adalah Bing Hun dari Akademi Kekaisaran Jingzi. Seru dia Ken King Fan langsung mengumumkan pemenangnya. Bing Hun tersenyum lebar. Karena dengan ini akan meningkatkan semangat tim Akademi Kekaisaran Jingzi. Sedangkan tim Akademi Kekaisaran Wei tampak berwajah masam. Hanya Xiao Yue saja yang tidak diketahui ekspresi wajahnya. Karena ia mengenakan penutup wajah. Pertarungan yang lumayan. Sayangnya murid yang bernama Wei An itu belum memiliki pengalaman bertarung. Kenapa malah membawanya? Guru dari Sekte Pedang Bintang keheranan. Guru Wei An tersenyum masam dan berkata, "Kepala Akademi Kekaisaran kami yang menunjuk peserta yang mengikuti turnamen Naga Qingyun ini dan sebenarnya ada 2 murid lagi yang seperti Wei An ini." Guru dari Sekte Pedang Bintang tersebut terkejut mendengarnya dan merasa tim Akademi Kekaisaran Wei sangat beruntung sekali lolos ke babak semifinal dengan kondisi tim yang seadanya saja. Namun, 2 murid yang dikatakan oleh Guru Yan itu lebih kuat dari Wei An, sahut Kepala Akademi Kekaisaran Qing. Keduanya sanggup menyingkirkan tim Akademi Kekaisaran Lingqi dan yang lebih hebatnya dia malah menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap Tian di alam rahasia Heidong. Sehingga menarik perhatian tim Akademi Kekaisaran lain. Tetapi hingga babak pertama berakhir, tidak ada yang dapat menyentuh keduanya. Bukan hanya guru dari Sekte Pedang Bintang yang terkejut mendengarnya. Tetapi 5 guru yang datang dari benua tengah itu ikutan terkejut. Bagaimana mungkin Kepala Akademi Kekaisaran Wei dengan percaya dirinya mengirim murid pelataran luar untuk berhadapan dengan murid terkuat dari berbagai akademi kekaisaran lain? Apakah monster bela diri akan lahir di benua terpencil ini? Gumam mereka dengan sedikit senyum terpancar dari wajah mereka.